Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nafisah dari kelas 2B Matematika. Di sini saya akan membahas materi peluang kelas 12 semester genap. Peluang atau probabilitas adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Dalam peluang itu, kita harus tahu dulu apa itu kejadian, banyak kejadiannya. Jadi, nanti kita baru masuk ke peluang. Karena peluang itu banyaknya kejadian yang diminta dibagi dengan semesta. Semesta itu total kejadian. Nah, yang akan dibahas pertama dalam materi peluang itu adalah kejadiannya dahulu. Dalam peluang ini, kita harus tahu dulu apa itu faktorial, dasar menghitung peluang. Faktorial ini, misal, n faktorial. Nah, n faktorial ini istilahnya ada 10 angka, 10 bilangan, 10 faktorial. Berarti, n faktorial sama dengan n dikali n kurangi 1, dikali n kurangi 2, dikali n kurangi 3. Jadi turun terus ya. Jadi kalau 10 faktorial nulisnya itu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7. Nah sampai 7 juga boleh. Atau mau diteruskan sampai 6 kali 5 faktorial. Dan tapi ujungnya itu harus ada faktorialnya. 10 faktorial ini kalau diubah menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial. Nah itu boleh. Tapi ini berakhir sampai angka 1 ya, bukan sampai 0. Jadi perkaliannya sampai angka 1. Nah itu faktorial. Tapi kalau faktorial n itu terserah, bisa sampai terus, mau sampai n-4 dan seterusnya juga boleh. Untuk contohnya, 8 faktorial dibagi 6 faktorial ini bisa diubah menjadi 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial. Nah yang 6 itu dicoret saja karena habis dibagi. 8 kali 7 hasilnya 56. Contoh kedua, n tambah 1 faktorial dibagi n faktorial sama dengan 8. Kalau ada soal seperti ini, kita ubah karena n faktorial lebih kecil dari n tambah 1, berarti yang dipecah itu n tambah 1. Jangan yang n, nanti kalau yang dipecah n gak ketemu. Jadi n tambah 1 faktorial dibagi n faktorial sama dengan 8, yaitu n tambah 1 dipecah n-nya, n faktorialnya, dikali n faktorial dibagi n faktorial sama dengan 8. N faktorialnya dicoret-coret, n tambah 1 sama dengan 8, n sama dengan 7. Dalam peluang yang kedua, kita harus paham istilah kata permutasi. Permutasi lambangnya P ya. Permutasi adalah banyak cara untuk menghitung kejadian yang disusun. Jadi permutasi itu susunan atau urutan. Permutasi itu punya rumus NPR. Maksudnya apa? Dari N ini akan dipilih sebanyak R. R ini akan disusun. Jadi R-nya yang akan disusun. N ini total bendanya. Yang R adalah yang dipilih. Jadi kita itu akan memilih berapa banyak. Rumusnya NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi 1 faktorial. Contohnya 9P3. Jadi ngitungnya itu 9 faktorial dibagi 9 kurangi 3, langsung aja ya 6 faktorial. Nah, sebelumnya di sini ada salah penulisan, seharusnya hasilnya itu 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial. Nah, kedua 6 faktorial itu dicoret lalu dikalikan 9 kali 8 kali 7 hasilnya berapa gitu. Contoh lain misalkan 3P3. Maksudnya dari 3 pilihan dipilih 3-3-nya. Jadi 3 faktorial dibagi 3 kurangi 3 kan 0 faktorial. Tadi faktorial tidak akan sampai 0 kan? Nah, kalau kita ketemu 0 faktorial, itu dianggap nilainya 1. Jadi 0 faktorial itu nilainya 1. Maka kita menghitungnya itu 3 kali 2 kali 1 dibagi 0 faktorialnya diubah ke 1
dibagi 1 faktorial dibagi 1 faktorial habis, jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Di sini ada contoh cerita. Contohnya, ada 7 orang, akan dipilih 3 orang sebagai ketua, wakil, dan bendahara. Nah, ini contoh soal dalam hal permutasi. Kenapa disebut permutasi? Karena 3 orang yang dipilih ini akan disusun dalam sebuah organisasi dan diurutkan sebagai ketua, wakil, dan bendahara. Begitu. Karena ada pilihan ketua, wakil, dan bendahara, jadi disebut permutasi. Jadi jawabannya 7P3 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3, 4 faktorial. Nah, hitung sendiri hasilnya berapa. Untuk bagian ketiga mengenai kombinasi, lambangnya itu C. Bedanya sama permutasi, jika kombinasi itu yang dipilih secara acak. Secara acak itu maksudnya bebas. Bebas itu dalam arti kata bukan disusun ya. Jadi bebas memilih acak. Terserahlah mau jadi apa. Pokoknya kita milih. Rumusnya N dikali R sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R dikali R faktorial dikali R faktorial. Contoh 5C4, hasilnya adalah 5 faktorial dibagi 5 kurangi 4, 1 dikali 4 faktorial. Hasilnya 5 dikurangi 4 faktorial dibagi, itu harusnya 1 faktorial dikali 4 faktorial. Kedua 4 faktorialnya dicoret, jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Dalam soal cerita untuk kombinasi, misalkan ada 7 orang, akan dipilih 3 orang. Nah, sampai kalimat tersebut sudah bisa disebut kombinasi. Apalagi ditambah akan dipilih 3 orang secara acak. Jadi jawabannya 7C3 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3, 4 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi menghitungnya itu 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. 4 faktorialnya tetap supaya bisa membagi pembilang terkecil. Terus dikali 3 dikali 2 dikali 1. Lalu 4 faktorial, kedua 4 faktorialnya dicoret. Terus dihitung sama dengan 35 cara. Jadi ada 35 cara untuk memilih dari 7 orang. Bagian keempat ini kita bicara mengenai banyak cara, istilahnya untuk susunannya. Tadi kan kita sudah membahas permutasi. Nah, yang dimaksud susunan itu adalah permutasi, tapi yang menggunakan kotak-kotak dengan cara kotak-kotak. Contohnya, yang pertama, ada 10 orang duduk dengan bangku sejajar. Maksud sejajar itu garis lurus, sebaris gitu ya. Duduk secara bebas, jadi bebas memilih gitu. Kita bisa jawab dengan 10P10. Kenapa 10P10? Karena istilahnya 10 orang akan duduk semua di dalam bangku itu. Makanya 10P10. 10P10 itu sama dengan 10 faktorial. Nah, 10 faktorial itu kita perjelas dengan kotak-kotak. Sebelumnya, kenapa 10P10 itu sama dengan 10 faktorial? Kita hitung saja, 10 faktorial dibagi 10 kurangi 10, 0. Tadi kan kalau 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi 10 dibagi 1, 10 faktorial. Kita misalkan bangku itu dengan kotak, jadi ada 10 bangku. Nah, 10 bangku itu akan diduduki oleh 10 orang. Nah, saat kita mau duduk di bangku yang pertama, pilihan kita itu ada 10 orang. Untuk duduk di bangku kedua itu tidak lagi duduk 10 orang, karena yang 1 orang sudah memilih duduk di bangku pertama. Nah, di bangku 8 karena 2 orang sudah duduk, maka ya seterusnya lah seperti itu. Duduk di bangku kenapa menggunakan permutasi? Kenapa tidak kombinasi? Karena jika duduk di bangku secara kombinasi,
akan bebas memilih secara acak, akan mencari bangku kemana-mana. Nah, makanya harus disusun, harus permutasi. Nah, kamu duduk di sini ya, kamu duduk di situ. Nah, jadi rapi duduknya. Contoh yang kedua, ada 8 orang duduk bangku melingkar yang kita sebut permutasi siklis. Nah, apa yang terjadi jika ada 8 orang duduk dengan bangku melingkar secara bebas? Nah, untuk jawabannya bukan 8 faktorial, tapi si 8 dikurangi 1 faktorial sama dengan 7 faktorial. Kenapa harus dikurangi 1 dulu? Nah, alasannya yang satu ini akan jadi acuan. Karena kalau kita duduk melingkar, kita akan bingung urutan pertamanya mana. Nah, jadi dikurangi 1. Yang ketiga, susunan yang ada identiknya. Jadi susunan secara identik. Identik itu ada yang sama atau sama persis. Contoh yang lebih mudah, kata identik ini, kita akan menyusun sebuah kata dari huruf. Rumusnya, n faktorial atau banyaknya benda dibagi masing-masing yang kembar, atau ditulis dengan istilah A faktorial, B faktorial, C faktorial sebanyak huruf atau benda yang kembar. Contoh pertama, kata buku. Berapa banyak cara yang bisa disusun dari huruf B, U, K, U? Buku ini kan 4 huruf, jadi 4 faktorial. Huruf yang identiknya ada 2, yaitu U. Berarti 2 faktorial. Jadi buku itu 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Contoh yang kedua, kata matematika. Matematika ini ada 10 huruf, jadi 10 faktorial. Huruf yang sama M ada 2, A-nya 3, T-nya ada 2. Jadi 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Untuk hasilnya mungkin sudah pada mengerti. Kita masuk ke bagian 5, yaitu pilihan secara acak. Contoh, 10 kelereng merah dan 8 kelereng putih. Berapa banyak cara jika diambil 2 kelereng merah dan 3 kelereng putih? Nah, kita mengambil kelereng merah dan putih ini pastinya secara acak, karena kita gak peduli urutan kelerengnya, kecuali kalau diberi angka. Jadi jawabannya 10 kelereng merah dikurangi 2 kelereng merah, jadi 10 C2. Nah, jika ada kata dan, itu artinya dikali. 8 kelereng putih dikurangi 3 kelereng putih, jadi 8 C3. Jadi 10 C2 dikali 8 C3. Nanti menghitungnya pakai rumus kombinasi. Jadi 10 faktorial dibagi 10 kurangi 2, 8 faktorial. Terus dikali 2 faktorial. Nah, dikali 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3, 5 faktorial. Terus dikali 3 faktorial. Nah, yang bisa dicoret, coret. Sudah mengerti kan? Tinggal dipecah-pecah saja. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.